Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rino Widya. Di next video kali ini atau di modul keempat, saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan dan basic Cisco. Nah, di sini ada remote access atau real device yang berupa router, kabel UTP, kabel konsol, PC, dan laptop. Dan yang terakhir di sini ada port konsol. Lanjut. Nah, di sini ada bagaimana cara atau bentukan penggunaan kabel konsol ya, teman-teman. Di sini ada kabel RJ45 yang terhubung ke laptop menggunakan kabel DB9 atau bisa juga menggunakan kabel DB25 adapter. Lalu di sini ada Cisco RPS connector. Nah, fungsinya ini untuk mengeluarkan udara yang panas dari perangkat ini. Lalu di sini ada AC power connector. Nah, fungsinya ini tuh untuk menyalakan power yang harus dicolokkan ke saklar. Mungkin ini gambaran cara penggunaan kabel konsol. Nah, lalu di sini teman-teman ada aplikasi putih. Nah, aplikasi putih ini untuk meremote Cisco ya. Lanjut. Nah, di sini ada basic configuration. Nah, untuk basic configuration itu terbagi menjadi 9 macam ya, teman-teman. Ada user access mode, ada privilege access mode, ada global configuration mode, ada sub configuration mode, lalu ada basic config, check konfigurasi, configuration password console, lalu ada konfigurasi IP, dan yang terakhir ada implementasi Cisco packet tracer. Lanjut. Nah, di sini yang pertama ada user access mode. Nah, untuk user access mode ini menggunakan tanda prompt switch seperti ini ya. Nah, ini itu adalah perintah dasar, tapi belum bisa konfigurasi ya, teman-teman. Lalu di sini ada privilege access mode. Nah, untuk privilege access mode ini menggunakan tanda prompt switch pagar. Nah, ini tuh perintah penting seperti show running config untuk masuk dari user mode dengan enable. Lalu di sini ada global configuration mode yang menggunakan tanda prompt switch config pagar. Nah, untuk ini tuh global configuration ini adalah tempat untuk konfigurasi sistem umum ketika konfigurasi terminal. Lalu di sini ada sub configuration mode. Nah, di sini ada dua metode ya teman-teman, ada interface dan juga lin. Nah, untuk interface ini tuh switch config if pagar interface FA0/0 untuk interface. Nah, kalau untuk lin itu switch config lin pagar untuk konfigurasi lin, mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Lalu di sini ada basic config yang terdiri dari 3 macam ya, teman-teman. Ada hostname. Untuk hostname itu adalah switch config pagar hostname switch 1. Nah, ini untuk menamai switch ya, teman-teman. Lalu di sini ada password enable. Untuk password enable adalah switch 1 config pagar enable secret Cisco 123. Nah, ini tuh untuk password ya. Lalu di sini ada message of the day banner. Nah, ini tuh switch config pagar banner mode. Akses ini tuh hanya untuk moderator jaringan saja ya, teman-teman. Nah, lalu ada check configuration. Untuk check configuration ini ada 2 metode juga. Konfigurasi password VTY, telnet atau SSH. Nah, di sini ada switch config pagar lin VTY04. Lalu ada switch 1 config line password admin. Nah, lalu di sini juga ada switch config lin lalu login. Nah, setelah itu enter switch 1 config line pagar exit. Nah, gitu ya teman-teman untuk konfigurasi password. Untuk simpan konfigurasi ini adalah untuk menyimpan konfigurasi. Caranya seperti switch write memory atau switch 1 copy running config startup config. Nah, di sini
Selanjutnya di sini ada configuration password, yaitu suite config lin console 0, suite config line password admin, lalu suite config lin login. Nah, yang terakhir ada suite config lin pagar exit. Mungkin begitu ya untuk konfigurasi password ya teman-teman. Nah, di sini ada cek status interface. Untuk cek status itu hanya perlu ketik show IP interface brief. Nah, untuk cek password tersandi itu ketik show startup config. Nah, yang terakhir ada cek konfigurasi yang aktif dengan pagar show running config. Mungkin begitu ya teman-teman. Nah, di sini ada konfigurasi IP pada router atau switch layer 3. Nah, di sini ada switch config interface VLAN 1. Lalu switch config if IP address-nya 192.168.1.1. Untuk ini yaitu 255.255.255.0. Lalu setelah itu switch config if no shutdown ya teman-teman. Mungkin ini untuk konfigurasi IP pada router maupun switch layer 3. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang pengenalan dan basic Cisco. Di sini sekarang saya akan mencoba untuk mengimplementasikan di aplikasi Cisco. Nah, teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk mengimplementasikan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan mencoba untuk menambahkan satu router dan satu switch. Lalu kita akan menghubungkannya menggunakan kabel otomatis. Nah, setelah itu kita akan masuk ke router untuk menyetingnya di mode CLI. Nah, di sini kita ketik aja no, enter 2 kali. Nah, setelah itu sekarang kita sudah masuk ke user mode. Lalu untuk masuk ke mode privilege access mode, kita ketik aja enable atau N. Nah, sekarang kita sudah masuk ke privilege access mode. Lalu untuk masuk ke configuration global, kita ketik saja konfigurasi terminal atau conf. Nah, di sini kita sudah masuk ke konfigurasi. Di sini juga saya akan memberikan namanya terlebih dahulu dengan nama apa ya? Misalnya di sini kita ketik host name suite 1 aja misalkan ya. Nah, enter. Lalu kita akan memasukkan sandinya yaitu enable secret 1, 2, 3. Enter. Setelah itu kita masukkan interface-nya yaitu nama kabelnya di sini ya teman-teman. Jadi untuk interface-nya adalah FA 0/0. Enter. Nah, sudah ya teman-teman. Lalu kita untuk menghidupkan atau menyalakan si titik merah ini, routernya supaya titik merah ini bisa menjadi hijau, kita tinggal klik aja atau ketik no shutdown.
Nah, di sini yang tadinya merah sekarang sudah berubah menjadi hijau. Kenapa yang ini oranye? Ya, teman-teman, karena ini tuh masih loading. Kita tunggu saja. Tidak lama kok, ini sebentar ya. Nah, jadi ini akan otomatis ya langsung berubah seperti ini jika sudah ketik no shutdown ini, lalu di enter ini akan berubah warna. Setelah itu kita akan memasukkan IP address dari interface 0/0 ini. Kita enter aja. Kita masukkan IP address yaitu 192.168.1.1 spasi. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Enter. Nah, mungkin sampai sini saja ya, sampai IP address. Lalu di sini kita akan langsung menambahkan switch layer yang ketiga. Ini ya. Nah, lalu kita masuk ke mode CLI ini. Kita tunggu dulu. Di sini kita tinggal ketik saja yang seperti tadi ya. No. Lalu enter. Nah, setelah itu enable. Lalu apa ya? Config terminal. Nah, setelah itu kita akan memasukkan interface-nya, yaitu interface FA 0/0. Nah, setelah itu kita akan memasukkan interface yang kedua, yaitu interface FA 0/1. Lalu kita akan masuk ke interface VLAN ya. Kita akan ketik exit, kita keluar dulu ya. Nah, kita sudah masuk di interface VLAN ya. Misalnya interface VLAN berapa ya? 10. Lalu setelah masuk ke interface ini, kita bisa langsung memasukkan IP untuk switch layer yang ketiga. Nah, di sini kita akan setting switch-nya di mode CLI. Nah, untuk ini kita tinggal enter aja. Setelah itu kita masukkan yang seperti tadi, yaitu enable. Enter, lalu konfigurasi terminal. Lalu interface VLAN 10. Iya. Nah, udah. Nah, teman-teman, di sini kita juga akan menyeting router untuk masuk ke mode VLAN juga ya. Nah, di sini saya sudah memasukkannya. Karena saya tadi sudah memasukkannya, jadi kita sudah langsung ke ini encapsulation.1q. Teman-teman, key-nya yang besar. Nah, lalu 10. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.10. Subnet masknya
Itu 255.255.255.255. 1, 2, 3, 4 ya, tinggal enter. Nah, teman-teman, di sini berarti sudah masuk ya IP address-nya. Mungkin segitu saja teman-teman ya tentang implementasi atau cara implementasi di aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya atau dalam penyampaian materi saya tentang pengenalan dan basic Cisco maupun cara mengimplementasikannya banyak kesalahannya. Mohon maaf ya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.